Pernah nggak lo ngerasa, kerja di kantor itu kayak hidup di ruangan penuh asap rokok? Lo tahu itu ngerusak, tapi lo nggak bisa seenaknya keluar karena ada tagihan, ada cicilan, ada beban yang nunggu tiap bulan. Di satu sisi, resign kedengarannya kayak pintu keluar yang melegakan. Tapi di sisi lain, siapa yang jamin kalau setelah keluar, lo langsung nemuin tempat yang lebih baik? Lingkungan kerja toksik itu ibarat racun yang diem-diem ngehisap energi lo. Pertanyaannya sekarang, lo bakal bertahan sambil mati pelan-pelan, atau lo siap ambil resiko buat cabut? Tapi sebelum kita lanjut, gue ingetin lagi, jangan lupa klik subscribe biar lo nggak ketinggalan konten reflektif kayak gini. Karena siapa tahu, satu video ini bisa jadi langkah kecil yang mengubah arah hidup lo. Kerja di lingkungan toksik, itu rasanya kayak lo hidup dalam perang kecil setiap hari. Bukan perang pakai senjata, tapi perang dengan diri sendiri. Bangun pagi aja udah berat, bukan karena malas kerja, tapi karena kebayang wajah-wajah atau suasana kantor yang bikin sesak. Ada atasan yang sukanya nyalahin bawahan, rekan kerja yang lebih hobi ngegosip daripada kerja, atau budaya kantor yang nganggap lembur itu tanda loyalitas. Padahal sebenarnya itu cuma cara halus buat nguras hidup lo. Masalahnya, banyak orang nggak sadar mereka lagi tenggelam di situasi kayak gini. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Toksik itu bisa jadi normal kalau tiap hari lo ngadepinnya. Akhirnya, lo jadi kompromi sama keadaan. Mungkin semua kantor juga gini, atau ya udahlah yang penting gaji lancar. Padahal, dampaknya ke diri lo pelan-pelan grogoti. Stres, gampang marah, tidur nggak nyenyak, bahkan sampai bikin lo ngerasa nggak berharga. Di titik ini muncul dilema besar. Harus bertahan atau resign? Kalau bertahan, lo punya penghasilan tetap, ada rasa aman secara finansial, tapi mental lo terus digerus. Kalau resign, lo bisa lega secara psikologis, tapi ada ketakutan baru. Gimana kalau nggak nemu kerja lain? Gimana kalau malah jadi pengangguran? Inilah perang terbesar yang dialami banyak orang. Hidup di lingkungan kerja toksik itu kayak berdiri di persimpangan. Satu jalan ke stabilitas tapi sakit hati, jalan lain ke kebebasan tapi penuh ketidakpastian. Gak ada jawaban mudah, yang ada cuma pilihan. Lo mau menderita sekarang dengan harapan ada keamanan, atau lo berani ambil resiko buat masa depan yang mungkin lebih sehat. Dan bro, jangan salah, kadang bertahan juga bukan pilihan realistis, karena kesehatan mental yang rusak gak bisa dibayar dengan uang. Tapi resign pun butuh strategi, gak bisa asal nekat. Makanya sebelum lo ambil langkah, ada hal-hal penting yang harus lo pikirin. Resign atau bertahan di lingkungan kerja toksik itu bukan cuma soal gue kuat apa enggak, tapi lebih ke soal kesiapan lo menghadapi konsekuensinya. Karena setiap pilihan pasti ada harga yang harus dibayar. Nah, sebelum lo mutusin, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu lo pikirin dengan jernih. Pertama, kenali seberapa parah toksiknya lingkungan kerja lo. Beda tipis antara tempat kerja yang kurang ideal dengan tempat yang benar-benar ngancurin lo. Kalau cuma sekedar atasan bawel, mungkin masih bisa dihadapi dengan strategi komunikasi. Tapi kalau sampai ada pelecehan, manipulasi, gaslighting, atau budaya yang ngebunuh kreativitas lo, itu udah masuk level bahaya. Lo harus bisa bedain mana yang masih bisa ditoleransi dan mana yang udah lewat batas. Kedua,
Cek kondisi mental dan fisik lo sendiri. Jangan remehkan sinyal tubuh. Kalau tiap hari lo pulang kerja rasanya hampa, gampang sakit, gampang marah sama orang rumah, atau kehilangan minat sama hal-hal yang dulu bikin bahagia, itu tanda serius. Lingkungan kerja yang toksik bisa bikin lo mati perlahan tanpa lo sadar. Jadi sebelum ngomongin uang, pikirin dulu, sanggup nggak lo ngejalanin ini setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Ketiga, kondisi finansial lo sekarang gimana? Ini bagian yang paling realistis. Kalau lo punya tabungan minimal 3-6 bulan biaya hidup, resign akan jauh lebih aman. Tapi kalau lo masih gaji numpang lewat, nggak ada dana darurat, atau punya tanggungan keluarga, bertahan sementara waktu mungkin jadi opsi yang lebih realistis. Ingat, resign tanpa rencana bisa bikin masalah baru yang lebih berat daripada toxic workplace. Keempat, peluang di luar sana. Kadang orang terlalu sibuk fokus sama penderitaannya di kantor sekarang sampai lupa ngecek peluang lain. Apakah ada skill yang bisa lo jual di luar sana? Apakah ada lowongan yang sesuai dengan kemampuan lo? Atau mungkin ada opsi kerja freelance, bisnis kecil-kecilan, atau pindah bidang yang lebih sehat? Pertanyaan ini penting biar lo nggak resign cuma karena emosi, tapi juga punya arah. Terakhir, dengarir suara hati lo sendiri. Kadang, semua pertimbangan rasional udah lo buat, tapi ada intuisi kecil yang bilang, udah keluar aja. Nah, seringkali intuisi ini muncul karena batin lo udah nggak sanggup lagi. Kalau lo udah sampai di titik itu, jangan diabaikan, tapi tetap dengarkan dengan bijak. Bedakan antara suara hati dengan sekedar pelarian dari rasa sakit sementara. Jadi bro, intinya jangan asal nekat, tapi juga jangan kebanyakan mikir sampai lo kejebak dalam toksik bertahun-tahun. Kadang, hidup nggak selalu tentang pilihan hitam, putih, resign, atau bertahan. Ada jalan tengah yang bisa lo ambil, supaya lo tetap waras sambil nyiapin langkah berikutnya. Karena jujur aja, nggak semua orang bisa langsung resign dengan enteng. Dan nggak semua orang juga kuat bertahan lama di tempat toksik. Nah, disinilah pentingnya punya strategi transisi. Pertama, mulai pasang batasan di tempat kerja. Kalau lo mutusin bertahan sementara waktu, bukan berarti lo harus pasrah jadi korban. Lo bisa bikin pagar buat melindungi diri. Misalnya, jangan bawa pulang drama kantor ke rumah. Batasi interaksi dengan orang-orang yang bikin stres. Fokus aja ke kerjaan lo. Kalau ada bos toksik yang suka manipulasi, simpan bukti komunikasi biar lo aman. Dengan pasang batasan, setidaknya lo nggak ngasih ruang buat energi negatif itu ngancurin seluruh hidup lo. Kedua, gunakan momen ini buat investasi diri. Anggap aja kantor toksik itu sekolah paling keras buat mental. Sambil lo jalanin, gunakan waktu luang buat upgrade skill. Bisa kursus online, baca buku, belajar skill baru, atau bahkan bangun portofolio. Jadi, begitu ada kesempatan di luar, lo udah siap loncat tanpa panik. Banyak orang kejebak karena mereka nggak nyiapin diri. Akhirnya, resign cuma pindah ke toxic workplace lain. Ketiga, bangun jalur keluar secara perlahan. Misalnya, lo punya passion di bidang tertentu. Coba mulai side hustle kecil-kecilan. Entah itu jualan online, freelance, bikin konten, atau bisnis sampingan. Nggak harus langsung gede, yang penting ada jalannya. Jadi, ketika waktunya resign tiba, lo nggak mulai dari nol, tapi udah punya pijakan. Ini cara paling realistis buat keluar tanpa bikin hidup lo berantakan. Keempat, ubah cara lo memandang masalah.
Kadang kita terlalu fokus sama penderitaan di depan mata, sampai lupa melihat gambaran besarnya. Bisa jadi pengalaman kerja di tempat toksik ini justru bikin lo lebih tangguh, lebih ngerti cara menghadapi manusia, dan lebih jeli dalam memilih lingkungan kerja ke depan. Kalau lo bisa ambil pelajaran dari sini, setidaknya rasa sakit lo nggak sia-sia. Pada akhirnya bro, keputusan untuk resign atau bertahan itu sangat personal. Nggak ada jawaban universal. Tapi satu hal yang jelas, hidup lo terlalu berharga buat terus dikorbankan di tempat yang salah. Jangan sampai kerja buat cari rejeki malah bikin lo kehilangan diri sendiri. Dan kalau gue boleh jujur, kadang jalan terbaik bukan soal cepat-cepat keluar atau nekat bertahan, tapi soal berani ngambil kendali. Entah itu dengan bikin rencana matang sebelum resign, atau dengan tegas melindungi diri kalau masih harus bertahan. Yang penting lo sadar, lo punya pilihan, lo punya kuasa. Jadi, sebelum lo ambil langkah berikutnya, tanya diri lo sendiri, apa gue mau hidup gue dikontrol sama lingkungan toksik, atau gue yang ngontrol jalan hidup gue? Pada akhirnya, hidup itu soal pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Resign dari lingkungan kerja toksik bisa jadi langkah berani, tapi juga penuh resiko. Bertahan pun bisa bikin lo punya stabilitas sementara, tapi ada harga mental yang harus lo bayar. Pertanyaannya sekarang, lo lebih takut kehilangan gaji atau kehilangan diri sendiri? Karena kadang yang bikin hidup kita benar-benar hancur bukan soal keuangan, tapi karena kita terlalu lama membiarkan diri kita mati pelan-pelan di tempat yang salah. Kalau lo lagi bingung banget, coba tarik napas sebentar. Jangan buru-buru. Ingat, nggak ada keputusan yang sepenuhnya aman. Mau bertahan atau resign, dua-duanya ada tantangan. Tapi jangan sampai lo bikin keputusan cuma karena panik, atau sebaliknya, menunda keputusan karena terlalu takut. Hidup lo bukan buat jadi penonton di panggung orang lain, lo yang pegang kendali. Coba pikir gini, 5 tahun dari sekarang, kalau lo tetap bertahan di kantor toksik itu, apa yang bakal lo rasain? Apakah lo akan lebih kuat atau justru makin hancur? Dan sebaliknya, kalau lo nekat resign tanpa rencana, apakah lo siap mental dan finansial buat kaos yang mungkin muncul? Dari pertanyaan-pertanyaan reflektif kayak gini, lo bisa nemuin kejelasan arah. Karena kadang, jawaban itu nggak datang dari orang lain, tapi dari kejujuran lo sama diri sendiri. Gue percaya satu hal, jalan hidup terbaik bukan selalu yang paling gampang, tapi yang bikin lo jadi lebih utuh sebagai manusia. Kalau bertahan bikin lo belajar sesuatu yang berharga, mungkin itu jalan lo untuk sementara. Kalau resign bikin lo bisa tumbuh ke arah yang lebih sehat, mungkin itu memang waktunya. Yang penting, lo sadar setiap langkah ada artinya. Jangan pernah biarin diri lo terjebak di situasi abu-abu terlalu lama, sampai lo lupa apa yang lo perjuangkan. Ingat, kerja itu cuma bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Jangan sampai lo kehilangan keluarga, kesehatan, atau bahkan kebahagiaan cuma demi bertahan di kantor yang gak layak buat lo. Pada akhirnya, rejeki bisa dicari, skill bisa diasah, tapi waktu dan mental yang hilang gak akan balik lagi. Jadi bro, pesan gue sederhana, jangan takut buat ngambil keputusan yang gak populer selama itu bikin hidup lo lebih sehat dan lebih bermakna. Kadang dunia gak akan kasih lampu hijau buat kita jalan, tapi kita sendiri yang harus berani melangkah.